Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Siapakah Yesus? Membahas 7 pernyataan tentang kesaksian Yesus akan dirinya sendiri. Bahwa dia adalah Allah yang benar. Dia adalah pribadi Allah Putra. Nah, pernyataan ini semua ditemukan di dalam Injil Yohanes. Yang bertujuan agar kita percaya kepada Yesus dan karya-karyanya sebagai Mesias dan juga sebagai Tuhan. Nah, episode yang keempat ini berjudul Bukan Orang Upahan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Menyambung pernyataan Yesus sebelumnya bahwa dia adalah pintu kepada domba-domba. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 dan 14, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia membandingkan dirinya ini dengan orang upahan atau seorang gembala tapi bukan yang dikenal oleh kawanan domba-dombanya atau gembala dari kandang lain. Jadi Yesus tidak membandingkan dengan seorang gembala yang paling hebat atau yang paling sukses, enggak. Tetapi gembala yang otentik, yang asli dengan orang upahan atau gembala dari kandang seberang. Orang upahan adalah seseorang yang dibayar untuk mengawasi kawanan domba. Tetapi mereka tidak mempunyai ikatan emosional dengan domba yang mereka urus. Mereka hanya lebih memperdulikan kepentingan pribadinya daripada kesejahteraan atau keselamatan daripada domba-domba itu. Ayat 12 dan 13 menggambarkan karakteristik dari orang upahan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi seorang upahan bukanlah gembala yang memiliki domba itu. Dia tidak mengenal masing-masing karakteristik domba-domba yang digembalakannya. Dan domba-domba itu tidak mengenal suara dari orang upahan. Seorang upahan tidak akan mempertaruhkan nyawanya melawan serigala yang mengancam atau beruang yang mengancam nyawa dari domba-domba itu. Ia lebih mementingkan keselamatan dirinya, nyawanya daripada domba tersebut. Ia tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya demi domba yang diawasi itu. Bagi dia, kerja, dibayar, pulang. Apa yang terjadi kalau misalnya ada ancaman, itu bukan urusan saya. None of my business. Yohanes memakai kata kalos, bukan agatos, untuk memakai kata baik. Karena dua-duanya, baik kalos maupun agatos, itu artinya baik. Tetapi kalau agatos itu lebih kepada etika, kepada perilaku. Sementara kalos yang dipakai oleh Yesus menerangkan seorang gembala bukan hanya baik secara moral atau etika. Tetapi karena dia melibatkan seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya, seluruh tenaganya, bahkan hatinya terhadap pemeliharaan kawanan dombanya. Pekerjaan gembala pada masa Yesus adalah pekerjaan yang keras, pekerjaan yang berbahaya, sangat melelahkan. Diperlukan otot yang kuat. Bayangkan bila ada domba yang tersesat, yang keluar sendiri lalu kemudian dia terbalik kakinya 4 ke atas. Dan bayangkan kalau ini harus digulingkan, biasanya tidak bisa cuma satu orang. Apalagi kalau dombanya itu gemuk, sehingga dia mesti ditalikan dan dia mesti diurut kakinya supaya dia bisa kembali lagi, baru dia bisa jalan. Kalau nggak dia oleng.
Dan itu memerlukan kekuatan otot yang besar untuk bisa mengangkat. Dan kadang-kadang dia harus memikul. Jadi gambaran Yesus yang pegang domba kecil, manis, kelihatannya klimis, bukan seperti itu gambaran gembala yang ada di dalam Alkitab. Dia juga memerlukan keberanian untuk bertarung dengan serigala, dengan beruang, dengan singa, dan jauh dari keluarganya. Karena dia harus terus-menerus menjaga dan siaga di depan kandang dari kawanan domba itu. Jadi Yesus mengatakan, akulah gembala yang mulia. Jadi sebenarnya kata kalos ini lebih baik diterjemahkan sebagai gembala yang mulia. Gembala yang selayaknya, yang sesungguhnya, yang sejati. Dengan kata kalos ini, Yesus juga memberikan indikasi bahwa ada gembala-gembala yang jahat, atau diistilahkan dalam perjanjian lama sebagai gembala pandir, yang dikatakan dalam Nabi Sakaria, dalam Sakaria 11 ayat 16 dan 17. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-dombanya. Nah itu gambaran gembala yang jahat, gembala yang pandir, yang bodoh, yang tidak peduli, atau sekedar orang upahan yang tidak punya keterikatan emosional. Yesus sedang berbicara, gembala-gembala pandir ini adalah para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, yang mementingkan diri mereka, memakai agama untuk mendapatkan keuntungan material dan keuntungan finansial atau popularitas. Selanjutnya, Yesus memberikan keterangan seperti apa gembala yang selayaknya itu, yang mulia, yang sejati, yang kekal itu. Dia mengulang 4 kali frase ini untuk menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik. Ayat 11, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 15b, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 17b, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18a, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ada kalimat atau frase, aku memberikan nyawaku. Pak Markus, bukankah seharusnya gembala itu memang kerjaannya melawan serigala, singa, beruang yang berusaha memangsa kawanan domba seperti yang dilakukan oleh Daud? Kan sudah seharusnya dia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kawanan dombanya. Apa bedanya dengan Yesus ketika dia mengatakan memberi nyawanya? Sungguh sebuah pengamatan yang baik bila Anda bertanya begitu. Kalau gembala yang demi melindungi kawanannya harus bertarung dan bisa mati waktu melawan binatang buas, itu wajar. Tapi jarang sekali itu terjadi. Kalau gembalanya mati, justru kawanan domba ini lebih mengerikan nasibnya. Karena dia akan terekspos, terbuka, dan menjadi mangsa empuk kepada hewan predator itu. Jadi sebenarnya sekuat-kuat tenaganya gembala itu tidak boleh mati kalau mau mempertahankan dombanya. Tetapi yang Yesus lakukan, kebalikan. Dia bukan bersedia mempertaruhkan nyawa. Bukan. Dia dengan sengaja, terencana, memutuskan, mempersiapkan dirinya untuk mati bagi kawanan domba miliknya. Dan yang dimaksud oleh Yesus pada kesempatan itu adalah domba-domba miliknya itu, kandangnya itu adalah orang-orang Israel yang sudah memiliki perjanjian dengan Yahweh. Dan Yesus mau kembalikan mereka untuk punya hubungan kepada Yahweh melalui dirinya sebagai jalan keselamatan, sebagai pintu kepada domba-domba itu. Bahkan bukan cuma kawanan bangsa Israel, Yesus datang kepada bangsa Israel, tetapi dikatakan dalam ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus sedang berbicara mengenai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, Anda dan saya. Yang bukan orang Ibrani, yang bukan orang Yahudi. Maka setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus dan karya keselamatannya, kita inilah domba dari kandang lain itu, yang dikatakan oleh Yesus akan mendengarkan suaranya dan akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kembali lagi kepada memberi nyawa. Yesus bukan hanya bersedia mempertaruhkan nyawanya, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Dia akan mati untuk menebus domba-dombanya. Dia katakan dalam ayat 15, untuk menerimanya kembali. Yesus mati untuk domba-dombanya, supaya domba-domba itu bisa kembali datang kepada Yesus Kristus. Inilah hati gembala yang mulia itu. Selama Yesus hidup sebagai manusia pada masa itu, sampai ia menyerahkan nyawanya di kayu salib, setiap hari dia memberikan hidupnya kepada manusia. Ia mengorbankan seluruhnya sampai titik yang puncak. Dia menjadi korban sempurna dan paripurna kepada Bapa Sorgawi ketika dia memberikan nyawanya di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 mencatat, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu dia. Gembala menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Alkitab jelas mengatakan, Yesus menyerahkan nyawanya. Inilah hati gembala yang baik. Hati gembala yang mulia. Di Getsemani, Yesus tidak ditangkap oleh tentara Bait Suci dan juga tentara Romawi. Yesus tidak ditangkap, melainkan dikatakan ia menyerahkan dirinya. Jadi bukan ditangkap sebagai kriminal. Yesus tidak bersalah apa-apa. Dia menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan nyawanya atas inisiatif, atas prakarsa dirinya sendiri. Karena itu sesuai dengan kehendak Bapanya. Di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Aku dan Bapakku satu. Kerinduannya adalah satu. Untuk memberikan nyawa kepada domba-domba supaya kemudian mereka bisa bersama dengan Allah Bapa. Inilah hati gembala yang mulia itu. Bukan seorang upahan, apalagi gembala pandir. Yesus gembala yang mulia karena ia menuntun, memelihara, menjaga, dan melindungi. Tetapi juga dia menjadi gembala yang mulia karena ia menyerahkan nyawanya bagi kita dan menyediakan tempat bersama-sama dengan dia di sorga yang mulia. Haleluya. Jadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan dia bangkit dari antara orang mati, maka oleh Allah, Yesus adalah satu-satunya yang layak untuk menjadi pintu keselamatan dan pintu yang hidup untuk hidup yang berkelimpahan kepada setiap orang yang mau percaya dan menyembah Yesus seumur hidupnya. Kematiannya, kebangkitannya telah menunjukkan komitmen yang all out, yang total, sepenuhnya dari hati Yesus sebagai gembala yang baik, yang indah, dan yang mulia. Bila hari ini sahabat sekalian ingin mengenal hati Yesus, tuntunannya, pemeliharaannya, serahkan hidupmu kepada Yesus Kristus. Jadikan dia Tuhan dan gembala jiwamu hari ini. Bila sahabat sudah menerima Yesus Kristus sebagai gembala jiwamu, mari kita terus menyembah dan menguduskan namanya di dalam hati kita setiap hari. Bapa di surga, aku bersyukur bisa mengenal hati Yesus sebagai gembala jiwaku. Engkau menyerahkan nyawamu untuk aku, mendapatkan aku kembali dari kesesatan dan pengembaraanku sendiri di dalam dosa. Aku ingin terus menyembahmu dan menguduskan namamu setiap hari
dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.